Hai guys, kali ini gue akan merangkum lanjutan cerita yang kemarin, yang mana judul film ini adalah Jumanji The Next Level. Sebelum memulai, alangkah baiknya kalian menonton film aslinya biar lebih ngeh. Oke, tanpa basa-basi lagi, guys, gini aja ke ceritanya. Film diawali dengan menunjukkan Bethany, kayaknya kepanjangan deh Bethany, singkat aja jadi Beth. Scene bermula yang menunjukkan Beth yang sedang memotret pemandangan. Scene berganti ke Martha yang sedang membuka pesan grup di mana Beth mengirim hasil jeparitannya tadi. Lanjut, terlihat Fritz yang sedang berolahraga dan langsung membuka grup. Ini Spencer, dia sekarang sudah bekerja di sebuah toko supermarket di New York. Spencer mengecek pesan dan membuka grup. Karena sedang bekerja, dia pun ditegur oleh bosnya. Singkatnya, Spencer berpulang ke kampung halamannya untuk berlibur. Saat sedang di bus, terlihat Spencer yang sedang menstalking akun IG Martha. Kalian pasti juga sering kan melakukan ini? Spencer pun tiba di rumahnya. Kenalin, ini kakek Spencer yang bernama Eddie. Singkatnya, Spencer pun membawa kopernya ke kamar dan merapikannya dan bercerita bersama kakeknya. Mereka menceritakan tentang hubungan Spencer bersama Martha yang sudah putus. Gue akan menceritakan sedikit sebenarnya Martha dan Spencer sudah saling suka dan pada saat melakukan petualangan kemarin mereka jadian, tapi entah kenapa mereka putus. Makanya di saat perjalanan pulang, Spencer terlihat galau saat stalking akun Instagram Martha. Lanjut, hari pun sudah pagi, terlihat Spencer yang sedang merenung di pagi hari. Oke, lanjut, scene pun berganti ke Spencer yang sedang mencari sesuatu di gudangnya. Yang ternyata dia sedang mencari video game yang dulu mereka rusak. Scene berganti di mana terlihat Martha yang sedang berjalan ke sebuah kafe, tempat mereka janjian berempat kemarin. Mereka pun saling bercerita kehidupan mereka masing-masing. No, Bang Sul, ngumpul lu cerita bukan asik sendiri dengan gadget. Mereka pun heran dengan Spencer yang tidak hadir dan mencoba menghubungi Spencer namun tidak aktif. Scene pun berganti ke rumah Spencer di mana ada seorang yang sedang memencet bel. Saat dibuka, ternyata itu adalah Milo. Milo ya, bukan Milo. Terlihat kakek Spencer menyambut Milo dengan kurang ramah. Daripada kalian penasaran ya, kenapa kakek Spencer seperti itu, gue akan bercerita sedikit. Milo dan Eddie-nya dulu adalah sahabat dan memutuskan untuk membangun bisnis bersama, yang tempatnya di tempat Spencer dan kawan-kawannya janjian, atau Nora S tadi ya. Singkatnya, Milo menjual restoran itu karena ingin pensiun dan tidak menemui Eddie lagi selama 15 tahun. Dan sekarang baru bertemu lagi, karena itulah Eddie menyambut Milo dengan kurang ramah. Karena khawatir terhadap Spencer yang tak kunjung datang, mereka pun mendatangi Spencer ke rumahnya. Karena kakeknya Spencer pun tak tahu keberadaan Spencer, mereka pun mengecek ke kamarnya Spencer. Saat Martha dan Beth di kamarnya Spencer, terdengar suara gendang atau apalah ya, kalian dengar aja sendiri suaranya. Suara itu adalah suara dari Jumanji. Mereka pun mendatangi sumber suara itu ke gudang. Saat mereka di gudang, mereka sempat berdebat antara menjemput Spencer atau tidak. Mereka pun sepakat untuk menjemput Spencer. Saat Martha memegang salah satu controller itu, mereka pun secara tiba-tiba masuk ke dalam game atau Jumanji. Yang anehnya, Beth tidak tertarik ke dalam game itu. Lalu siapa yang menggantikannya? Yang ternyata Eddie dan Milo lah yang tertarik dan menggantikan Beth dan Spencer. Singkatnya, mereka pun dijemput oleh Nigel menggunakan pesawat. Misi mereka kali ini adalah merebut kembali permata kesuburan atau permata yang membuat tanaman di Jumanji ini tetap hidup. Singkat cerita, mereka pun diterjunkan di padang pasir luas. Mereka pun menemukan banyak mobil di tengah gurun itu dan sepertinya ada beberapa yang bisa dipakai. Saat mereka sedang melihat-lihat peta, ada burung unta yang mendatangi mereka. Yang ternyata burung unta itu memanggil kawanannya. Oh, there's one more thing about ostriches. Oh no. Say it! They travel in herds. Mereka pun menaiki mobil bagi seperti di PUBG. Mobil Beth dan Fritz pun terbalik. Dan saat mereka ingin dilahap para burung,
Untungnya ada Eddie dan Milo yang menolong mereka, dan sialnya mereka berada di ujung jurang. Dengan nekatnya, Eddie pun memacu kendaraannya melewati jurang itu. We're not gonna make it. Dan untungnya mereka berhasil, walaupun mobilnya enggak. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah pemukiman. Mereka pun masuk ke sebuah klub dan melihat Jurgen atau orang yang mencuri permata kehidupan. Tiba-tiba lampu pun mati, dan saat hidup kembali terlihat ada seseorang yang mencuri kunci tempat Jurgen menyimpan permata. Yang ternyata orang itu adalah Spencer. Spencer pun dibunuh dan relock di luar klub itu. Singkat cerita, mereka pun membagi tugas di mana Fritz dan Martha mencari Barry Jumanji, sedangkan Spencer dan Milo dan Eddie mencuri unta untuk di perjalanan. Mereka pun berhasil mendapatkan unta dan melanjutkan level mereka. Saat mereka berkumpul, mereka pun diserang oleh kelompok orang yang dihajar oleh Eddie tadi. Mereka pun dirudal dan menyebabkan mereka relock kembali. I'm telling you, there's a time in life when you run. Then there's a time in life like right now where you stand. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di level selanjutnya. Saat mereka menyeberangi puluhan jembatan gantung itu, mereka diserang oleh ratusan Mandarin. Mereka pun berhasil menyeberang, tetapi Mandrel itu mengepung mereka, dan untungnya ada Alex dan Beth yang menyelamatkan mereka. Ya, Beth menjadi kuda. Saat mereka beristirahat, mereka menemukan sungai seperti yang Fritz dan Martha temukan sebelumnya, di mana airnya bisa membuat pemain bertukar karakter. Dan inilah mereka sekarang. Ini Spencer, ini Fritz, ini Eddie, ini Milo, dan ini Beth. Saat Eddie keluar untuk mendatangi Milo yang menjadi kuda, mereka pun ditangkap oleh anak buah Jurgen. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke level terakhir untuk menyelamatkan Milo dan Eddie. Mereka pun membagi menjadi dua kelompok, satu menyelamatkan Milo, satu menyelamatkan Eddie. Spencer dan Martha berhasil menyelamatkan Eddie, dan Beth, Fritz, dan Alex terpisah, di mana Alex menyelamatkan Milo, sedangkan Fritz dan Beth dikira tamu dan dibawa menghadap ke Jurgen. Dan sialnya, tamu yang asli pun datang, dan mereka ketahuan dan ingin ditangkap. Dan untungnya ada Spencer yang menolong mereka, tetapi Spencer berhasil ditinju oleh Jurgen sampai terpental, yang membuat Barry Jumanji di kantongnya pecah. Saat dikeluarkan dan dilihat oleh Jurgen pun langsung lari, yang rupanya ternyata kelemahannya Jurgen adalah Barry Jumanji. Jurgen pun langsung segera menaiki balon udara dan berencana melarikan diri. Tetapi Spencer mengejar. Spencer pun berhasil menaiki balon udara itu dan bertarung melawan Jurgen. Awalnya Spencer kewalahan, tetapi dengan Barry Jumanji dia berhasil mengalahkan Jurgen. Spencer pun berhasil merebut kembali permata. Tetapi yang jadi masalahnya adalah Spencer harus membuat permata itu disinari matahari, sedangkan Spencer sedang bergelantungan di balon udara. Untungnya ada Milo dan Eddie yang mendatangi Spencer dan terbang ke atas awan untuk membuat permata itu disinari matahari. Mereka pun berhasil dan meneriakkan nama Jumanji. What I say? Jumanji. Film pun selesai.